Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau, yang saya hormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang saya banggakan dan saya cintai Ketua OSIS beserta seluruh pengurus-pengurusnya, serta yang saya cintai pula seluruh anggota OSIS, siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang sama berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganugerahkan kita berbagai nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada setiap makhluknya. Utamanya yang Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang kita tidak bisa hitung satu persatu, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat keafiatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa merangkaikan, melaksanakan sebuah aktivitas kita selaku siswa, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menuntun umatnya sehingga dengan tuntunan-tuntunannya yang tertera, baik itu melalui kitabullah Al-Quranul Karim maupun itu melalui sebuah sunnahnya atau haditsnya, kita bisa pelajari dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah bagian dari bekal kehidupan kita ketika kita berada baik di atas dunia ini maupun ketika kita telah meninggalkan alam dunia yang fana ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya akan menyampaikan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman kalian, tadi di pembaca pertama, di kisah pertama tadi tentang kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dibacakan ayatnya. Kembali saya bacakan ayatnya, itu berada di surah ke-17 yang disebut dengan surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini
memberikan sebuah keterangan bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperjalankan nabi kita, nabi teragung, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah perjalanan yang sangat monumental, yaitu perjalanan yang sangat super dahsyat yang disebut dengan perjalanan Isra Mi'raj nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perjalanan ini mengandung sebuah konsekuensi keimanan. Ada kalau memang kita memiliki keimanan yang bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka kita akan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di Isra Mi'rajkan. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Dalam kisah-kisah yang dibacakan oleh teman kalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perjalanan Isra Mi'raj pada waktu itu di kota Mekah terhadap kaum kafirin Quraisy, itu ada yang tidak percaya, bahkan mengejek dari perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jabarkan sedikit tentang apa itu arti dari surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailam minal masjidil haram, dari suatu malam, mulainya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini adalah sebuah dalil, sebuah bukti bagi kita yang betul-betul yang percaya kepada Al-Quranul Karim, wabil khusus kepada umat muslim, karena memang Al-Quran telah menginformasikan kepada kita, inilah sebuah nasnya bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW diperjalankan. Nah, diperjalankannya apakah siang hari ataupun malam hari sudah sangat jelas, yaitu lailam minal masjidil haram, yaitu diperjalankannya pada suatu malam. Nah, itu bahasa Arab itu laila, itu adalah malam. Diperjalankannya Nabi besar Muhammad SAW itu dari suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Nah, untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk memberikan sebuah informasi bahwasanya Rasulullah SAW itu diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan Isra Mi'raj beliau. Kisah-kisah yang tadi telah dibacakan oleh temanmu itu, ketemu para nabi, ketemu para pendahulu dari kita, ketemu malaikat Jibril, seperti itu dikisahkan. Nah, semuanya diperlihatkan oleh nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW dalam sebuah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita ambil dari hikmah perjalanan Isra Mi'raj ini? Yang perlu kita ambil yang pertama, Rasulullah diperjalankannya ini adalah diberikannya sebuah hadiah. Hadiah yang bagaimana yang dimaksudkan? Itu hadiah diberikannya untuk umatnya dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Nah, ini Isra Mi'raj ini jangan hanya secara seremoni saja kita lakukan, tetapi tidak ada dampak atau implikasi yang kita bisa terapkan pada diri kita. Nah, hikmah yang pertama yang kita bisa ambil adalah penerapan sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini itu adalah merupakan fardu ain bagi setiap orang yang sudah mukallaf. Apa